Kalau kita tarawih kira-kira ada yang 20 menit, ada yang 5 menit, pilih mana? Kalau ada 1 menit selesai. Iya, berarti ini pengen dapatkan pahala atau pengen balapan? Padahal hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam sholat ini ada syarat rukunnya. Kadang-kadang kalau orang melakukan sholat ternyata hatinya nggak khusyuk, nggak hudur, atau bahkan syarat rukunnya ada yang tidak sesuai, ada sesuatu yang bisa membatalkan terhadap sholatnya, maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, kullu sholatin la tahduru fihal qulub fahya ilal uqubati asra. Setiap sholat yang ternyata di dalam sholat tersebut hatinya nggak hadir, dalam bacaan-bacaannya dia tidak merenungkan, dia asal pengen cepet saja, asal saya sudah melakukan sholat, sudah selesai, saya tanggungan saya sudah selesai. Maka hati-hati, sholat orang yang hatinya tidak hadir tidak lebih cepat mendapatkan rahmat, tapi lebih cepat mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Padahal di dalam sholat yang kita lakukan ini semuanya ada rukunnya, ada syaratnya, dan juga ada sunnah-sunnahnya. Semuanya ada sunnahnya. Contoh, salah satunya ketika takbir Allahu Akbar, kemudian itu disunahkan untuk saktah, diam sejenak. Kemudian setelah saktah diteruskan dengan doa iftitah. Selesai doa iftitah, saktah lagi, diam sejenak. Kemudian mengucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian saktah lagi, diam sejenak lagi. Kemudian mengucapkan bismillah dan al-fatihah dan seterusnya. Kemudian sampai amin bareng-bareng dengan imam. Saktah lagi. Imamnya disunahkan untuk diam, menunggu imam, menunggu makmumnya baca al-fatihah. Kemudian baru baca suratnya. Kemudian sebelum ruku dia tunggu sebentar, ada saktahnya, baru ruku. Dan setiap gerakan dari imam, maka makmum harus menunggu, ini perhatikan ini, menunggu sampai imamnya selesai di gerakan tersebut. Tidak boleh mendahului ataupun tidak boleh membarengi. Membarengi itu bagaimana? Imamnya lagi melakukan gerakan, makmumnya sudah melakukan sama. Berarti imamnya baru ruku, makmumnya, ini imamnya belum selesai, belum sempurna ruku, makmumnya sudah nyusul. Ini namanya bareng. Imamnya berdiri, belum selesai berdiri, makmumnya sudah ikut berdiri. Imamnya sujud, belum keningnya ini menyentuh bumi, makmumnya sudah ikut. Ini namanya bareng. Kalau bareng terus-terusan itu bisa membatalkan terhadap sholat, minimal bisa menghapus dari pahala berjamaahnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini kadang-kadang Masya Allah kita bingung ini ibadah apa balapan ini. Kadang-kadang makmumnya, imamnya kalau saya nunggu nanti ketinggalan. Nanti kalau imamnya ruku baru saya ruku, ketinggalan nanti. Kalau perlu saya kebut juga, kalau perlu tak salib, kepot-kepotan ya. Subhanallah, ini sholat apa balapan? Nanti kalau salam aku duluan, juara 1, imamnya ditinggal. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti itu mana bisa untuk mendapatkan kenikmatan, seperti itu mana bisa untuk mendapatkan kelezatan dalam beribadah. Padahal semua untuk memulai itu pasti ada ndak nikmatnya. Contoh ya, yang haram. Contoh yang haram. Ada orang minum khamr. Ketika pertama kali minum itu deket-deketkan khamrnya itu baunya luar biasa. Nyegrak tak kuat. Apa ini? Kemudian paling kalau diminum enak paling. Ketika diicipi, ini katanya ya. Alhamdulillah, tidak pernah ngicipi. Alhamdulillah. Katanya begitu diicipi rasanya nyegrak. Luar biasa tidak enaknya. Pahit. Ya, keras begitu.
Kemudian ketika ditelan panas semua itu badan. Diteruskan lagi pusing itu. Tapi teman-temannya bilang sabar. Teman-temannya nasihati, sabar dulu, teruskan, nanti lama-lama nikmat. Kalau kamu teruskan nanti lama-lama nikmat. Ternyata dia teruskan itu, pusing-pusing sampai teler lah dia. Akhirnya kecanduan, dia merasakan kenikmatan itu. Padahal pertamanya tidak enak sama sekali. Dan ketika sudah mabuk dia hina. Teler itu hina, dilihat orang hina. Kadang-kadang tidur di pinggir jalan, kadang-kadang buka auratnya nggak paham, kadang-kadang masuk ke selokan. Hina. Tapi ketika pertama kali melakukan adalah rasanya pahit, tidak enak, dikasih nasihat oleh teman-temannya, sabar dulu, nanti akan datang nikmatnya. Orang rokok, ya, orang rokok, pertama kali batuk-batuk, pahit, sesek dada, tapi teruskan, sabar, nanti nikmat. Ya, ada diteruskanlah sama dia, nikmat akhirnya. Masa dalam ibadah enggak? Kalau ibadah cepet-cepetan, coba kalau lu seperti itu, rokok ambil 10. Kalau perlu 1 nafas, jangan berhenti, selesai, wes, sementing sudah selesai. Nikmat, tidak ada nikmatnya, tapi dinikmati sedikit. Minuman keras pun juga gitu, yang haram itu sedikit, lama-lama nikmat. Kenapa? Kalau dalam ibadah, yang penting selesai. Kalau taraweh kebut-kebutan, kepot-kepotan, mana bisa untuk menikmati dalam ibadah ini. Pertama kali capek, pertama kali letih, ngantuk, teruskan, nanti akan ada rasa nikmatnya. Kita lihat habaib kita, ulama-ulama kita, ada acara khataman di Solo didatangi, ada acara khataman di Pasuruan didatangi, kadang-kadang datang ke Masjidil Haram, sholatnya lama, didatangi, lama ndak ke tahrim, padahal tahrim sholatnya lama juga di Darul Mustafa, lama ndak datang, kepingin datang ke sana. Dan di sana tarawihnya bukan satu tempat, selesai dari sini pindah ke sini, selesai dari sini pindah ke sini. Satu orang bisa 5 kali tarawih, berarti 20 kali 5, 500. Berapa? Pintar, masya Allah. Ya, berarti berapa rakaat? Siap? Berapa menit? 100 rakaat 2 menit. Ya, ngepot. Enggak dinikmati. Ternyata kalau sudah merasakan kenikmatan itu, nyari mereka. Kalau mereka bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah, kenapa kok kita merasakan kenikmatan dalam maksiatan? Kenapa kita merasakan kenikmatan dalam kemakruhan? Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini adalah wasilah. Ini adalah perantara bagi kita untuk semakin bisa menikmati kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita didekatkan dan dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan bisyarah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu dari saya. Kalau ada yang kurang berkenan dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam pelayanan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadaniyallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.